Halo dulur-dulur semuanya, kembali lagi dengan saya Lur. Kali ini kita akan belajar jenis-jenis sambungan pengelasan ya Lur. Jadi penjelasan mengenai sambungan pengelasan yang ada di dunia welding itu cukup panjang ya Lur. Tapi pada kesempatan kali ini saya Lur hanya akan menyampaikan secara ringkas penjelasan mengenai sambungan pengelasan agar sedulur-dulur bisa paham ya Lur, agar perkataan dan apa yang saya utarakan ini bisa dulur-dulur pahami dengan mudah ya Lur. Jadi sambungan pengelasan itu ada dua jenis ya Lur, fillet dan groove. Yang sering kita dengar atau kita sebut 1F, 2F, 3F dan 1G, 2G, 3G ya. F-nya itu apa? F-nya itu fillet Lur, dan G-nya itu groove. Jadi yang pertama akan saya bahas adalah fillet ya Lur, sambungan fillet Lur. Jadi sambungan fillet itu merupakan sambungan plat dengan plat atau bisa juga pipa dengan pipa atau pipa dengan plat ya Lur, tanpa dilakukan penyesuaian terlebih dahulu Lur. Jadi gampangannya gini Lur, plat dengan plat atau material yang akan kita sambung itu langsung kita tempelkan tanpa pembuatan bevel ya Lur. Jadi secara utuh atau warasan itu kita sambung begitu saja Lur, kita tempelkan kedua material yang akan kita join Lur. Nah itu namanya fillet Lur. Nah sambungan fillet sendiri ini ada tiga jenis Lur. Jadi sambungan fillet itu dibagi menjadi tiga ya Lur. Yang pertama adalah T-joint, yang kedua corner joint dan lap joint Lur. Nah yang umum kita jumpai, yang sering kita jumpai di lapangan itu T-joint Lur. T-joint itu seperti ini Lur. Nah ini sudah saya buatkan ini Lur, contoh T-joint itu seperti ini Lur. Nah ini tanpa adanya bevel atau tanpa kita sesuaikan, ini langsung saya tempel saja Lur. Nah ini namanya sambungan fillet T-joint Lur. Nah, kemudian yang kedua adalah sambungan corner joint Lur. Corner joint ini sudah saya buatkan juga Lur. Nah, supaya dulur-dulur semua bisa melihat realitanya di lapangan ya Lur. Jadi bukan hanya gambar teknik dan teori saja Lur. Ini sudah saya buatkan contoh corner joint seperti ini Lur. Nah, corner joint ini untuk sambungan yang terletak di sudut ya Lur, atau akhir dari bangun ruang. Nah, itu harusnya seperti ini Lur, cocoknya menggunakan sambungan fillet jenis corner joint Lur. Jadi jangan ditempelkan seperti T-joint ya Lur. Ini untuk ujung dari bangun ruang ini bagusnya seperti ini Lur, untuk plat di atas 6 mili ya Lur. Jadi ketebalan plat di atas 6 mili untuk di sudut bangun ruang ya, ini cocoknya menggunakan sambungan fillet jenis corner joint Lur. Oke Lur. Nah itu Lur, dipahami dulu Lur, silakan dipahami dulu pelan-pelan sambil ngopi Lur. Nah untuk yang kedua tadi sudah saya jelaskan untuk sambungan fillet. Nah, yang kedua ini adalah butt joint Lur. Butt joint itu sering disebut juga dengan sambungan groove ya Lur. Nah 1G, 2G, 3G yaitu groove Lur. Jadi groove itu atau bisa disebut juga kampuh las ya Lur, itu adalah penyesuaian ya Lur, penyesuaian sambungan untuk membuat groove atau kampuh ini Lur. Jadi kampuh las itu ada banyak jenisnya Lur. Kampuh las ini dibagi ada beberapa jenis Lur, seperti ini Lur. Nah yang pertama adalah kampuh V, yang kedua kampuh X ya. X ini bisa disebut juga dengan double groove ya Lur, atau double V butt joint. Kemudian yang ketiga adalah kampuh J, dan yang keempat ini adalah kampuh U. Jadi kampuh U ini seperti kampuh J tapi dua-duanya atau dua sisinya di bevel ya Lur. Nah untuk V groove atau kampuh V ini sudah saya buatkan Lur, kurang lebihnya seperti ini ya Lur, kurang lebihnya saja ya Lur, kurang lebihnya seperti ini Lur. Ini sudah saya buatkan, jadi dulur-dulur semuanya bisa ada gambaran ya Lur. Nanti di lapangannya seperti apa dan teorinya seperti apa kok berbeda ya. Ini saya buatkan kurang lebihnya seperti ini Lur. Ini untuk sambungan jenis V groove atau kampuh V ya Lur. Nah untuk pembuatan kampuh sendiri ini ada beberapa poin yang perlu diperhatikan ya Lur. Yang pertama adalah sudut bevel Lur. Sudut bevel ini seingat saya ini berkisar antara 30 sampai 35 derajat Lur kemiringannya Lur.
Jadi satu sisinya ya lur. Jadi masing-masing sisinya ini 30 sampai 35 derajat kemiringannya lur. Kemudian yang kedua adalah root face. Root face ini bagian paling dalam ya lur. Ini yang rata ini berkisar ketinggiannya 1 sampai 2 mili. Kemudian yang ketiga adalah root gap lur. Root gap ini jaraknya ya lur. Jarak atau spasinya lur. Ya ini familiarnya sering disebut gapnya lur. Gapnya ini berkisar antara 1 sampai 3 mili. Nah itu semua disesuaikan dengan WPS ya lur. Jadi sedulur-sedulur semuanya jika melakukan sertifikasi atau tes pengelasan, nah itu acuannya adalah WPS lur. Jadi pokoknya semuanya sudah diatur di WPS ya lur. Mulai dari ampere, kemudian jenis joinan dan jenis kawat, kemudian ukuran diameter elektrodanya berapa, itu sudah diatur semua di dalam WPS ya lur. Dulur-dulur semua tinggal mengikuti saja lur. Nah, jadi perlu diingat ya lur, sambungan pengelasan itu berkaitan dengan sebuah desain atau konstruksi yang akan kita kerjakan lur. Jadi jenis joinan itu sering disebut juga dengan join design. Nah itu tinggal konstruksinya itu kita akan sambung dengan menggunakan metode penyambungan yang mana, itu biasanya sudah ada formnya lur, sudah ada gambarnya ya lur. Jadi kita sebagai pelaksana tinggal mengikuti saja. Tujuannya adalah untuk menghasilkan konstruksi sambungan pengelasan yang kuat lur dan sesuai dengan standar. Jadi penyambungan ini vital ya lur, tidak boleh dilakukan asal-asalan lur. Biasanya fitur-fitur yang sudah experience atau sudah terlatih itu sudah paham ya lur mengenai jenis-jenis sambungan dan teknik joinan ini ya lur. Ini biasanya sudah memahami lur. Fitur-fitur itu saya harus belajar lagi dengan mereka ya lur. Ini saya hanya mengutarakan apa yang pernah saya jumpai dan pernah saya kerjakan ya lur. Nah, lebih dan kurangnya saya mohon maaf ya lur. Bagi rekan-rekan welder barangkali ada yang belum memahami atau kurang paham tentang istilah atau teknik pengelasan, bisa ditanyakan di kolom komentar ya lur. Nanti akan kita bahas, mari kita belajar bersama-sama ya lur. Kita belajar bersama ya lur. Jadi di sini saya bukan menggurui atau bersifat paling tahu ya lur. Kita akan bahas dan belajar bersama ya dulur-dulur. Oke, terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Tetap utamakan safety, K3 yang utama, tidak ada pekerjaan yang terlalu penting sampai mengabaikan keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.